Halo semua, perkenalkan nama saya Cirila dari Nilabala dengan NRP 5017251048. Di sini saya merupakan mahasiswa ITS jurusan Teknik Geofisika. Di sini saya akan memaparkan materi dari buku ini, Physical Geology oleh Hiffeld, yang dituliskan oleh Carlson, Lambert, dan MC Gary. Nah, kalau begitu langsung saja kita akan membahas tentang bab 4, yakni tentang tektonik lempeng. Tentang tektonik lempeng. Nah, tektonik lempeng ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni bab 3, yaitu tentang dasar laut. Dan kita akan lanjutkan di bab 4 ini, yakni tektonik lempeng. Nah, kita awali dengan kalimat pemateri terlebih dahulu. Nah, apa sih itu tektonik lempeng? Nah, ini sebenarnya uh, istilah tektonik lempeng ini pernah dibahas pada saat kelas SMA ataupun SMP. Dan simpelnya, tektonik lempeng itu adalah suatu teori yang menyatakan bahwa bumi ini tidak hanya terdiri dari satu lempeng, tidak hanya memiliki satu dataran yang full gitu, tapi itu terdiri dari lempeng-lempeng yang saling terpisah. Lempeng-lempeng yang saling terpisah dan itu akan bergerak dengan kecepatan tertentu dan akan bergeser dengan kecepatan tertentu sehingga lempeng-lempeng tersebut bisa saling berpisah ataupun saling bertemu. Nah, itulah konsep dari tektonik lempeng. Ini juga bisa diperhatikan pada gambar di sebelah ini. Nah, ini merupakan potongan dari beberapa lempeng ada di bumi. Ada ini, ada Eurasian Plate, Filipina Plate, ada Australian Plate, dan sebagainya. Nah, lempeng-lempeng ini, dia itu saling terpisah dalam batasan-batasan tertentu. Dan ini tidak statis, tetapi akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencapai keseimbangan ataupun equilibrium. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, kita akan membahas lanjut ke konsep sejarah dari konsep dari tektonik lempeng. Nah, kita mulai dari sebenarnya tektonik lempeng ini sebenarnya sudah dibahas ataupun diteliti oleh para ilmuwan. Kita mulai pada awal tahun 1900-an, yang dimana Alfred Wegener, ini mengusulkan bahwa pergeseran benua ini berdasarkan kesesuaian garis pantai dan juga fosil di benua terpisah. Lebih gampangnya bisa dilihat di sini, fosil di benua serupa di benua terpisah. Nah, ini bisa dibayangkan seperti ini. Misal ada dua benua. Nah, di dua benua ini ditemukan adanya fosil yang sama. Padahal benua ini saling terpisah. Nah, ini eh, si Alfred Wegener ini berasumsi bahwa awalnya kedua benua yang terpisah ini saling menyatu menjadi satu. Seperti ini, awalnya itu satu dan terpisah. Itu karena adanya pergeseran lempeng, pergeseran benua. Dan inilah yang menjadi cikal bakal dari tektonik lempeng. Nah, kita lanjut ke yang ini. Pada tahun 1950-an. Nah, di sini teori tektonik lempeng udah mulai berkembang. Ini ada yang membahas tentang studi paleomagnetisme. Ini simpelnya ini mempelajari uh, batuan yang merekam arah medan magnet bumi. Sehingga ketika lempeng-lempeng bumi berpindah ataupun bergeser, otomatis si batuan-batuan tersebut akan merekam arah medan magnet. Perbedaan dari arah rekaman medan magnet tersebut yang menunjukkan bahwa adanya tektonik lempeng ataupun lempeng-lempeng di bumi ternyata sering bergerak. Dan ini pun karena studi inilah konsep tektonik lempeng ini akan berkembang. Sebelumnya itu tidak berkembang karena itu hanya sekedar hipotesis. Dan karena adanya studi paleomagnetisme ini mulai berkembang dan para ilmuwan mulai tertarik untuk meneliti. Nah, sekarang yang selanjutnya itu pada tahun
1960-an. Di sini hipotesisnya itu terdapat di dasar laut es dan juga adanya bukti anomali magnet laut yang mengonfirmasi adanya pergerakan lempeng. Karena hal inilah, ini merupakan lanjutan dari sini tadi, ya karena ini, tetuan lempeng ini makin menarik untuk dipelajari. Dan buktinya itu semakin kuat karena adanya ini. Ada bukti anomali magnetik laut dan juga adanya penyebaran dasar laut Hess. Nah, selanjutnya ini pada akhir dari 1990-an, di sini teori tektonik lempeng ini lahir, itu sesuai dengan pemahaman yang kita rasakan saat ini. Yaitu yang dimana bumi ini terdiri dari berbagai lempeng dan itu saling bergerak satu sama lain untuk mencapai suatu kesetimbangan ataupun equilibrium. Oke, kita lanjut. Tentang adanya bukti pergeseran benua. Nah, bisa diperhatikan ilustrasinya di sini. Nah, awalnya ini merupakan satu benua yang kita kenal sebagai Pangea. Pangea itu merupakan bumi kita yang zaman dulu, yang dimana seluruh dataran itu jadi satu. Nah, seperti ini. Awalnya itu satu, terus itu terpisah sampai berbentuk ini. Sampai ini yang kita kenal saat ini. Buktinya apa? Ada di sini. Kalau kita tinjau dari bukti Wegener, yang pertama itu adanya kesesuaian garis pantai Afrika dan Amerika Selatan. Dan untuk bukti yang mungkin yang lebih mudah dipahami ataupun lebih kuat itu adanya fosil identik di benua terpisah. Sama seperti yang disampaikan sebelumnya pada slide sebelumnya, ini mana ketika pada dua benua terdapat fosil yang sama. Padahal benua tersebut saling terpisah oleh lautan. Ini menandakan bahwa dahulu kedua benua ini adalah satu. Nah, selanjutnya ada distribusi glasiasi Paleozoikum akhir dan juga rekonstruksi zona iklim kuno. Ini lebih menarik yang dimana rekonstruksi zona iklim kuno ini kan membahas tentang iklim. Yang dimana pada zaman dulu itu iklim zaman dahulu pada saat bumi ini masih jadi satu datarannya itu sangat berbeda iklimnya dengan yang sekarang. Yang dulunya bisa dikatakan iklimnya hanya satu, tapi sekarang itu bermacam-macam karena seluruh dataran ini sudah saling terpisah. Nah, itu merupakan bukti dari adanya pergeseran benua. Selain itu juga ada yang Pangea. Seperti yang saya sebutkan tadi, Pangea itu merupakan bumi yang dahulu, yang dimana itu merupakan satu dataran. Dan ini ternyata konsep Pangea ini disusun oleh Wegener sendiri, yang dimana Wegener menyusun satu benua menjadi super benua raksasa. Nah, tentunya menggunakan metode-metode tertentu sehingga bentuknya dapat diilustrasikan seperti ini. Dan untuk bukti fosilnya tadi bisa dilihat di sini. Kalau kita perhatikan di sini kan sama, fosilnya ada yang sama. Sehingga awalnya kedua benua ini sebenarnya satu. Tapi karena pergeseran lempeng ini sering terpisah oleh lautan. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang studi paramagnetisme. Ini berhubungan dengan materi tentang tetuan lempeng, karena studi dari paramagnetisme ini itu membahas tentang batuan yang merekam jejak medan magnet bumi. Dahulu, jejak medan magnet bumi itu telah direkam oleh batuan. Dan pada saat pada saat lempeng-lempeng bergerak, otomatis juga batuan-batuan ini akan merekam perubahan dari medan magnet tersebut, yang menunjukkan nanti bahwa adanya pergeseran lempeng. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari studi magnetisme kuno yang mengungkapkan bahwa kutub magnetik ini tampak bergerak sepanjang waktu. Nah, ternyata bumi ini kan itu punya dua kutub nih, ada kutub utara, ada kutub selatan. Kutub magnetik utara dan kutub magnetik selatan. Nah, teman-teman, ini ternyata itu tidak selamanya berada di sini, tetapi itu akan bergerak atau tampak bergerak sepanjang waktu. Walaupun itu akan terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama.
bahkan lama juga. Di sini ada beberapa kata kunci yang dimana setiap benua ini menunjukkan jalur pergerakan kutub yang berbeda. Dan ketika saat benua disusun ulang, jalan-jalan ini akan bertumbuh sempurna, dan itu menjadi bukti kuat pergerakan benua. Seperti saya sampaikan tadi, pada saat awal, misal pada saat Pangea, kutub bumi itu berbeda dengan yang saat ini. Itu menunjukkan bahwa adanya pergerakan lempeng. Kemudian ada kesesuaian batuan, di mana pada kontak batuan khas yang membentang dari Afrika Selatan sampai ke Amerika Selatan, itu pada saat usia isotopnya dan jenis batuannya itu cocok. Padahal kalau kita perhatikan, misal ini ada Afrika di sini, nah di sini Amerika Selatan lah ya. Ini terpisahkan oleh benua. Ini terpisahkan oleh lautan. Tapi setelah adanya penemuan ini, isotop dari batuan itu serta jenis batuannya ternyata cocok. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Amerika Selatan AM dengan AF itu sebenarnya adalah satu benua awalnya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa pergerakan lempeng itu benar adanya. Oke, kita lanjut ke penyebaran dasar laut. Ini juga merupakan bukti-bukti yang lain tentang pergerakan lempeng. Nah, kita perhatikan di sini penyebaran dasar laut. Dasar laut. Ini misal dasar laut kemudian menyebar. Konsepnya mirip seperti itu. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa seorang ilmuwan yang bernama Harry Hess itu mengusulkan bahwa dasar laut itu bergerak menjauh dari punggung laut tengah. Nah, sebelumnya saya juga telah membahas tentang punggung laut tengah, atau juga disebut sebagai punggung samudra, yang dimana itu adalah zona di mana ada dua lempeng yang saling divergen ataupun saling terpisah. Yang awalnya satu, karena adanya pergerakan lempeng yang saling divergensi atau menjauh, sehingga datarannya ataupun dasar lautnya menyebar. Seperti ini, menyebar kayak gini. Di sini, Henles mengusulkan bahwa dasar laut itu bergerak menjauh dari tengah seperti sabuk konveyor. Dan kemudian kerak samudra baru akan terbentuk. Nah, itu di sini, kerak samudra akan terbentuk di puncak gunung laut. Puncaknya di mana? Di sini. Ini adalah puncak gunung laut, PGL. Nah, kerak PGL ini merupakan PGL yang dimana kerak yang baru akan naik ke atas untuk mengisi daerah yang kosong. Sehingga lempeng samudra yang ini akan saling menjauh. Oke? Nah, implikasinya apa? Dampaknya apa? Itu bisa diperhatikan di sini. Adanya punggung laut. Yang dimana itu ketika batuan mantan panas naik, itu meleleh sebagian, teman-teman. Dan itu akan meletus sebagai pasar di puncak gunung laut. Dan kadang-kadang ini juga nanti akan membentuk serangkaian gunung laut atau gunung berapi di dasar laut. Kemudian adanya penyebaran. Penyebaran ini adalah konteksnya ke dasar laut. Dasar laut yang merubah dataran yang ada di bawah laut. Ini akan bergerak ke samping dan kecepatannya sudah tertera di sini, ini 1,24 cm per tahun. Wow, 1 sampai 24 cm per tahun. Ini mirip dengan pertumbuhan panjang dari jari kita. Ini mana itu sekitar berapa ya? Mirip-mirip dengan ini juga sih. Nah, kemudian adanya proses subduksi. Nah, sebenarnya kalau subduksi ini itu lebih terjadi pada area punggung laut tengah, yaitu ini mana kedua lempeng saling konvergensi, saling mendekat ataupun saling bertemu. Misal, ini lempeng samudra. Nah, ini lempeng samudra. Nah, ini itu kalau dia konvergensi, itu akan saling menunjang subduksi. Yang dimana material yang lebih berat akan menunjang ke bawah, sedangkan material yang lebih ringan akan naik ke atas. Dan efeknya juga sama, itu akan membentuk daerah subduksi. Bisa juga membentuk gunung laut. Nah, seperti itu.
Kita hapus dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ada pun bukti lain seperti anomali magnetik laut. Ini mana seorang ilmuwan yang bernama Fine dan Matthews menemukan bahwa adanya pola anomali magnetik. Nah, ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Oke, nggak bisa kembali. Oke, ini menemukan bahwa pola anomali magnetik ini dasar laut itu sejajar dengan punggung laut dan simetris di kedua sisinya. Dan inilah yang menjadi bukti bahwa adanya penyebaran dasar laut. Kecepatannya itu yang seperti yang tadi, 1 sampai 24 cm per tahun. Untuk jangka waktunya itu sebesar ini, 160 juta tahun. Untuk pola anomali magnetiknya. Ini digunakan juga untuk menentukan usia dari dasar laut tersebut. Lanjut. Struktur lempeng. Nah, ini tunggu. Lempeng itu ada dua ya teman-teman. Ada lempeng samudra, ada lempeng benua. Dan susunan lempeng tersebut terdiri dari berbagai lapisan. Ada beberapa lapisan. Ini bisa diperhatikan di sini. Yang pertama itu ada litosfer. Litosfer ini dari kata litos, batu, dan juga sfera atau sfer, itu merupakan lapisan, sehingga ini bisa dikatakan sebagai lapisan batuan. Nah, itu lapisan luar ini, itu merupakan lapisan yang kaku, teman-teman. Ya, sama seperti definisinya tadi, itu merupakan lapisan batuan. Ini terdiri dari kerak dan mantel atas. Yang ini kerak, terus ada mantel atas. Nah, ini mantel, nah ini mantel atas. Nah, di situ. Nah, untuk litosfer samudra itu tebalnya itu 70 km untuk rata-ratanya, dan untuk benua itu 125 sampai 250 km. Nah, ada ciri khas khusus di sini. Litosfer samudra itu berbeda dengan litosfer benua. Bedanya di mana? Ya, salah satunya di ketebalan tadi, 70 km untuk samudra dan 125 sampai 250 km untuk litosfer benua. Ada juga ciri-ciri lain yang dimana pada litosfer samudra itu kepadatannya lebih tinggi dibandingkan litosfer benua, sehingga uh, area yang membatasi antara lempeng samudra dengan lempeng benua ini ketika terjadi tetesan lempeng ini akan saling konvergensi. Kenapa? Karena lempeng samudra ini massa jenisnya lebih padat, sehingga massa jenis yang lebih padat ini akan menunjam ke bawah, sedangkan lempeng benua yang massa jenisnya lebih ringan akan naik ke atas karena massa jenisnya lebih ringan. Nah, seperti itu. Kemudian ada lapisan astenosfer. Ini lapisan astenosfer ini merupakan lapisan di atas, di bagian mantel atas, itu yang merupakan penghubung antara kerak bumi dengan mantel atas. Dan astenosfer ini sifatnya itu semi cair, yang dimana ini menjadi penyebab terjadinya pergerakan lempeng. Dan prosesnya itu proses konveksi, sehingga terjadinya pergerakan lempeng. Nah, kalau dari sini definisinya itu zona lentur di bawah litosfer yang berperilaku duktil karena suhu dan tekanan tinggi. Dia berperilaku seperti air yang lagi dimasak seperti itu, sehingga dia itu kayak berputar-putar terus bersiklus. Efeknya apa? Bisa menimbulkan pergerakan di area di atasnya. Apakah area di atas itu? Yaitu kerak. Dan kerak itu ada kerak benua dan samudra. Seperti itu. Dan selain itu, astronomer ini bertindak sebagai lapisan pelumas untuk pergerakan lempeng. Ya, kalau tidak ada pelumas, ya akan kaku. Dan justru karena itu, ada astronomer agar kerak-kerak benua dan samudra ini tidak saling kaku gitu. Dan lempeng bumi ini ada secara umum ada 8 lempeng besar. Dan itu ditambah dengan lempeng kecil.
Salah satu lempeng utamanya itu, lempeng besarnya itu, contohnya lempeng Eurasia, ada juga lempeng Indo-Australia. Oke, kita lanjut ke batas-batas lempeng. Di sini kita akan membahas tentang batas-batas lempeng. Ada batas lempeng divergen, ada konvergen, ada transform atau saling menggeser, ataupun bisa disebut sebagai sesar. Nah, untuk batas lempeng divergen bisa dilihat pada gambar ini mirip dengan yang tadi juga. Yang dimana pada batas lempeng divergen, kedua daerah itu akan saling menjauh atau menyebar. Dan di tengah-tengahnya itu, di yang kosong ini, di tengah-tengah tangan saya ini, akan terisi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu apa? Yaitu kerak. Dan tandanya nanti apa? Itu bisa ditandai dengan adanya lembar retakan, ini, dan lembar retakan. Ada juga gempa bumi dangkal. Nah, inilah nanti yang menjadi penyebab mengapa terjadinya tsunami. Adanya aliran panas tinggi, itu nanti akan terjadi secara tiba-tiba di dasar laut. Ini lebih sering terjadi, ya itu memang akan terjadi di punggung tengah laut ataupun punggung samudra. Nah, kita lanjut. Ada batas transform. Batas transform ini adalah batas yang saling menggeser satu sama lain. Dia itu menggeser, bisa menggeser ke atas, bisa juga menggeser ke bawah. Kalau kita perhatikan di sini ada batas transform. Ini ada lempeng yang bergeser secara horizontal. Ini secara horizontal itu searah arah datar ya teman-teman. Itu bergeser antara lempeng satu dengan lempeng lain. Nah, contohnya itu adanya Batan San Andreas itu di California. Itu kalau diperhatikan lempengnya itu seakan-akan patah. Patah itu ya sesar. Itu terjadi karena daerah itu merupakan daerah batas transform, yang dimana batas-batas lempeng akan saling menggeser satu sama lain. Kemudian ada eh, batas konvergen. Nah, ini ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada untuk samudra dengan samudra. Nah, kalau batas konvergen itu konsepnya adalah kedua lempeng ini akan saling bertemu. Ini akan saling bertemu ataupun menumbuk gitu. Dan efeknya apa? Misal kalau kita ini tumbuk ke atas, jadi kayak gini. Atau enggak, ini saling bertemu. Nah, efeknya apa? Ini kan membentuk kerucut nih. Itu artinya bisa membentuk suatu gunung. Nah, simpelnya kalau batas konvergen itu merupakan batas-batas lempeng di mana kedua lempeng akan saling bertemu ataupun bertemukan. Dan itu nanti akan membentuk zona subduksi. Ada juga yang non subduksi itu contohnya kayak kedua lempeng ini tidak saling menunjukkan satu sama lain, tetapi itu akan naik ke atas. Tapi kalau dari khusus samudra-samudra, ini bisa terjadi dua kasus ya teman-teman. Kasusnya itu ada yang pertama itu bisa saling, yang satu menunjam, terus yang lain itu naik ke atas. Itu terjadi karena apa? Karena salah satu lempeng itu massa jenisnya lebih besar dari massa jenis lempeng lain. Misal tangan kiri saya ini, massa jenisnya itu kita anggap sebagai eh, lempeng samudra. Ini massa jenisnya lebih berat dibandingkan tangan kanan saya alias kerak samudra di bagian kanan saya. Sehingga efeknya apa? Ini akan saling menunjang. Ini yang kiri akan masuk ke dalam, mengisi daerah bawah, dan ini akan mengangkat tangan kanan saya alias kerak kerak samudra yang massa jenis lebih ringan. Nah, seperti itu. Kemudian ada samudra-samudra ini yang tidak saling menunjang, tetapi itu akan membentuk dia akan saling bertabrakan membentuk suatu eh, apa ya? Membentuk suatu gunung seperti itu. Dan di sini kita akan lanjut. Untuk apanya gambarannya itu bisa dilihat di sini teman-teman. Oceanic Convergence.
Di sini ada yang saling menunjam, ini subduksi. Dan efeknya apa bisa menimbulkan gunung api. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut pada batas konvergen samudra benua. Oke, untuk samudra benua. Nah, ini mirip dengan yang tadi, hanya saja ini batas konvergensinya itu antara samudra dan benua. Antara samudra dengan benua. Ini merupakan batas konvergensi ini merupakan ada suatu pergeseran lempeng ataupun tabrakan antara kedua lempeng yang salah satunya itu akan menunjuk ke bawah dan yang satunya akan naik ke atas. Ini merupakan zona subduksi. Ini terjadi karena apa? Simpelnya, kan tadi kita sudah membahas kalau lempeng samudra itu lebih berat massa jenisnya, lebih tinggi massa jenisnya dibandingkan kerak samudra. Sehingga karena massa jenis dari benua itu lebih kecil daripada massa jenis samudra, efeknya apa? Si lempeng samudra ini akan turun ke bawah, akan menjam, sedangkan kerak samudra ataupun lempeng benua akan naik ke atas. Nah, efeknya bisa menimbulkan apa? Dapat diperhatikan pada gambarnya, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Efeknya apa bisa diperhatikan di sini? Adanya gunung api, serangkaian gunung api. Nah, inilah salah satu efek dari konvergensi antara samudra dan benua. Selain itu ada lagi, contohnya kayak seperti palung dan segitiga krisi. Ini terjadi efeknya apa? Ini terbentuknya sedimen laut yang tergeser dari lempeng yang tenggelam. Itu membentuk kompleks subduksi, ya, yang ini. Kemudian adanya booster magmatik, yang dimana berapi andesit dan pluton granitik terbentuk di tepi benua. Tepi benua itu apa? Yang ini. Karena penunjaman ini, karena proses konvergensi ini, maka akan menimbulkan gunung berapi andesit dan juga pluton granitik di tepi benua. Benua itu yang ini. Nah, kemudian akan terbentuk juga sabuk lipatan sesar, yang dimana itu lembaran yang menumpuk di sisi benua. Di sisi benua itu harusnya di sekitar sini, teman-teman. Dan itu membentuk suatu kerak benua yang lebih muda. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Batas konvergensi antara benua dengan benua. Nah, tadi ada samudra dan samudra. Nah, sekarang ada benua dan benua. Nah, kalau benua dan benua, ya benuanya sering bertabrakan. Antara dua benua ini saling bertabrakan. Itu kebanyakan itu kasusnya itu saling menunggu satu sama lain dan membentuk suatu gunung yang terus bertumbuh. Contohnya Himalaya, pegunungan Himalaya. Ini terjadi karena adanya lempeng India dengan lempeng Asia. Lempeng Asia ini saling konvergen, saling bertumbuh karena massa jenisnya sama. Jadi tidak ada kemungkinan juga ini saling menunjam. Ya, karena ini benua dan benua ini akan menimbulkan ataupun mengakibatkan tumbuhnya suatu dataran, tumbuhnya suatu kerak yang menjulang ke atas. Dan kerak yang menjulang ke atas itu yang disebut sebagai gunung. Dan kalau ini contoh kasusnya adalah pegunungan Himalaya. Karena jika kita perhatikan, gunung Himalaya ini terus bertumbuh. Serasa itu makhluk hidup, tapi sebenarnya itu terjadi karena adanya proses ini. Proses konvergensi antara lempeng benua dan benua. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke mekanisme pergerakan lempeng. Nah, untuk mekanismenya itu bisa diperhatikan pada gambarnya, teman-teman.
Yang pertama itu ada Rajpas ini. Itu merupakan lempeng yang dimana itu meluncur turun. Itu mirip dengan yang subduksi tadi. Ini meluncur turun, maaf ini meluncur turun, nah ya, ini meluncur turun lereng di dasar litosfer saat mendingin dan menebal menjauh dari punggung laut. Ini bisa kita perhatikan di sini. Rajpus itu yang ini yang warna biru. Ini menuruni lereng. Lerengnya apa? Yaitu di dasar litosfer tadi. Ini mirip, ini merupakan peristiwa subduksi, yang dimana pada bagian subduksinya ini ada Rajpas push, yang dimana lempeng ini meluncur ke bawah. Dan itu akan menjauh dari punggung laut. Ini punggung laut, kemudian dia akan menjauh. Membawa apa? Ya membawa lempeng. Lempeng itu nanti meluncur. Nah, kemudian ada slab pole. Slab pole ini litosfer yang mendingin. Itu tenggelam dan menarik bagian permukaan lempeng ke dalam mantel, dan itu kekuatannya terkuat. Ini merupakan lanjutan dari subduksi yang warna kuning ini. Ini merupakan slab pole. Ya karena inilah nanti lempeng yang di sini akan seakan-akan mendorong kerak benua sehingga muncullah ini gunung berapi. Nah, itu kalau slab pole. Kemudian ada yang terakhir ada ini, ada transaction. Untuk transaction ini bisa diperhatikan di mana ya? Ini. Nah, transaction ini merupakan lempengan tenggelam dengan sudut curam yang menarik palung dan di atasnya secara horizontal. Gambarannya bisa dilihat di sini. Ini seakan-akan kayak bersiklus atau berputar gitu, sehingga efeknya bisa menimbulkan ini. Hal ini mirip dengan gambaran konveksi teman-teman. Ya, justru karena peristiwa transaction ini merupakan peristiwa konveksi yang terjadi pada atmosfer. Ya, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membantu proses, untuk melaksanakan proses ataupun membantu proses pergeseran benua ataupun pergeseran lempeng samudra maupun lempeng benua. Oke, kita lanjut. Nah, bagian terakhir yakni tentang keunggulan teori tetanan lempeng. Teori ini berkembang sejak lama sekali. Dan karena ini, berbagai teknologi, berbagai kemajuan pun mulai terjadi ya. Karena tetanan lempeng, kita bisa tahu apa sih, bagaimana sih bumi itu bisa bekerja. Terus bagaimana sih bumi itu bisa bergerak sendiri. Bergerak ini dalam konsepnya itu tentang lempeng-lempeng yang ada di bumi, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Dan untuk keunggulannya ada di sini. Yang pertama itu gunung berapi. Ya karena ini, tetanan lempeng ini kita bisa menjelaskan distribusi dan komposisi dari gunung berapi. Yang biasanya itu terjadi karena peristiwa ada divergen, ada juga subduksi ataupun konvergen. Karena itu kita bisa mengetahui kok bisa gunung ini bisa terbentuk. Sehingga kalau kita pikir gunung ini merupakan penetraan antara dua lempeng yang saling bertabrakan ataupun saling menjauh. Kemudian gempa bumi. Dengan teori tetanan lempeng, kita bisa mengetahui kalau gempa bumi ini yang memang disebabkan karena pergeseran lempeng, bukan karena semacam kekuatan gaib ataupun ada hantu gitu yang menggerakkan bumi. Dan ini gempa bumi ini terjadi karena adanya pertumbukan antara dua lempeng, ada yang saling menjauh atau divergen, ada juga konvergen ataupun saling mendekat, ada juga transform itu yang bergeser, menimbulkan apa? Ada sesat, patahan, dan sebagainya. Dan kemudian pegunungan. Nah, pegunungan ini terbentuk karena pergerakan lempeng tadi. Contohnya kayak yang tadi yang pegunungan Himalaya, itu zona ataupun batas konvergensi antara benua dengan benua. Efeknya apa? Itu bisa membuat
suatu gunung, nah naik ke atas kayak gini, dan itu akan terus berlanjut. Itu merupakan efek dari batas konvergen. Nah, kemudian dengan ini kita bisa mengetahui fitur-fitur dasar laut. Kita bisa mengetahui kalau di tengah-tengah laut atau di samudra ternyata ada punggung laut. Punggung laut tengah itu mirip seperti gunung berapi mini. Dan kemudian adanya zona patahan dan sebagai itu sebagai hasil dari interaksi lempeng. Nah, seperti itu. Dan ini teori lempeng ini sama seperti disampaikan di sini. Ini harusnya saya hapus saja. Ini merupakan teori yang sudah diuji, teman-teman. Dapat menjelaskan berbagai fenomena alam yang terjadi di bumi, khususnya yang geologis. Ini merupakan suatu revolusi dalam ilmu kebumian, teman-teman. Dan itu sebanding dengan teori evolusi dan juga biologi. Nah, setelah ini kita akan lanjut membahas beberapa soal dari bab ini. Oke, teman-teman, kita akan lanjut. Kita akan membahas beberapa soal dari bab 4 tentang tetonan lempeng. Di sini ada banyak soal ya, teman-teman, dan kita akan jawab satu-satu. Nah, untuk jawabannya sudah tersedia di sini, teman-teman. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Nah, apa bukti Wegener untuk pergerakan benua? Untuk jawabannya, yaitu ada di sini. Yang mana Wegener ini mengungkapkan bahwa bukti dari continental drift atau pergeseran benua itu dilihat dari kecocokan garis pantai, fosil identity benua berbeda, kesamaan struktur geologi, dan adanya bukti paleoklimatik seperti jejak glacier di Afrika dan Amerika Selatan. Kalau kita cek di halaman 81 ya tadi. Di halaman 81. Halaman 81. Nah, di sini 'Oke. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Apa itu pergeseran kutub dan apa bukti paleoklimatik untuk pergeseran kutub? Apa bukti magnetik untuk pergeseran kutub serta apakah pergeseran kutub ini memerlukan pergerakan kutub? Kita cek di sini. Itu jawabannya ada di halaman 84 sampai 85. Kita akan cek di sini terlebih dahulu. Ini 84. Delapan puluh empat sampai 85. Oke, di sini di halaman 84 sampai 85 di sini jawabannya adalah polar wandering ataupun pengembaraan kutub adalah suatu pergeseran posisi kutub magnetik relatif secara benua, di mana bukti dari paleomagnetik dari batuan lava tersebut menunjukkan bahwa kutubnya tampak berpindah. Bisa lihat dari gambar sini, teman-teman. Ini nah, kutubnya tampak berpindah. Ini kalau di dekat Kutub Makmur Utara, di sini ada dekat peristiwa di belahan utara dan ada juga di belahan selatan. Nah, di sini menunjukkan adanya perubahannya sendiri. Oke. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu apa bukti dari Amerika Selatan dan Afrika pernah bersatu? Kita akan cek. Nah, di sini ini ada 1 dengan 82, ini berhubungan dengan yang tadi, yang pertanyaan nomor 1, bukti dari pergerakan Wegener. Apa bukti Wegener untuk pergerakan benua? Kita akan cek di halaman 81 sampai 82. Jadi soalnya tentang apa bukti bahwa Amerika Selatan dan Afrika Selatan pernah bersatu. Kita akan cek di halaman 81 sampai 82. Hmm, soalnya tadi adalah pembukti bahwa Amerika Selatan, oke.
Bisa diperhatikan di sini gambar sepintas gambarnya itu. Di sini ada fosil, fosil dinosaurus itu sino ataupun makhluk purba. Ini Sinoatus. Nah, di sini sebenarnya makhluk purba ini ada di daerah Amerika dan juga Afrika. Sehingga ketika benua terpisah, maka makhluk ini sudah seakan-akan terpisah dan berada di dua benua. Padahal ini sebenarnya satu benua ya teman-teman. Dan karena itulah itu sebagai bukti di mana benua Afrika dan Amerika Selatan itu pernah bersatu. Dan selain itu juga adanya kecucukan untuk pantai, pola fosil identik, dan struktur batuan yang terus-menerus dari satu benua ke benua lain. Itu sesuai dengan pernyataan di sini. Ini mana Amerika Selatan ada salah satunya, ada juga Afrika, tidak hanya itu ada India dan Antartika. Ini memiliki batuan fosil yang pada sesuaikan yang hampir identik. Nah, oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Soal nomor 4, di sini adalah dalam serangkaian sketsa bagi tunjukkan bahwa Samudra Atlantik mungkin terbentuk akibat pergeseran Amerika Selatan dan Afrika. Akan cek di sini jawabannya. Ini ada di halaman 92 sampai 94. 92 sampai 94. Oke, kita akan balik ke sini jawabannya. Kata kuncinya di sini. Samudra Atlantik itu atau Samudra Atlantik Selatan itu terbentuk ketika benua pecah di sepanjang zona retakan, mana litosfer menipis, dan kemudian material naik dan membentuk kerak baru di ocean ataupun hmm, apa ya, tengah samudra. Nah, untuk sketsanya itu bisa dilihat di sini. Maaf. Oke, bisa dilihat di sini teman-teman, di mana Atlantic Ridge ataupun Samudra Atlantik itu memang benar itu terbentuk karena adanya pergeseran antara benua Afrika dengan Amerika Selatan. Bisa dilihat dari sini teman-teman yang dimana kedua lempeng ini arahnya itu saling berlawanan atau saling divergensi. Sehingga di tengah-tengah ini itu seakan-akan itu ada yang namanya punggung laut tengah atau punggung samudra, di mana pada punggung samudra ini peristiwa pergerakan lempeng yang terjadi adalah divergensi ataupun saling menjauh, sehingga menyebabkan terbentuknya samudra ini, Samudra Atlantik. Nah, seperti itu. Kemudian apa itu Pangea? Nah, Pangea ini yang ada di halaman ini, halaman 81 sampai 82. Kita akan cek. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelum dalam presentasi, di mana awalnya bumi ini terdiri dari satu benua ataupun satu dataran, dan itu disebut sebagai Pangea. Yang di mana Pangea itu sendiri adalah superkontinen ataupun superbenua ataupun gabungan dari semua benua yang ada di dunia. Ini mencakup semua benua modern sebelum terpecah sekitar 200 juta tahun yang lalu. Ini berarti di mana sekitar 220 juta tahun yang lalu itu bumi ini, dataran di bumi ini jadi satu. Dan itu menjadi cikal bakal terbentuknya benua modern yang sekarang. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-6. Soal yang ke-6 di sini dalam suatu sketsa penambang melintang tunjukkan konsep penyebaran dasar laut dan hubungannya dengan punggung laut tengah dan palung dasar laut. Ini
Status penelpon menintang tunjukkan konsep penyebaran dasar laut dan hubungannya dengan punggung laut tengah dan palung dasar laut. Kita akan cek di sini. Ini soalnya untuk jawabannya ada di halaman 86 sampai 89. Ini kalau untuk jawabannya sendiri dapat dilihat ini mana eh, konsep penyebaran dasar laut seperti ini. Yang ini terjadi saat materialnya di Ocean Ridge ataupun punggung laut tengah ini membentuk keras samudra baru. Ini sesuai dengan yang presentasi sebelumnya, penjelasan bab sebelum bab 3, bab 4 yang dimana di punggung punggung keras samudra itu terjadi pergerakan lempeng, jadi di mana itu kedua lempeng akan saling menjauh ataupun saling divergensi, sehingga ini membentuk keras samudra baru. Keras samudra itu muncul dari mana? Ya muncul dari dalam, seperti seakan-akan mengisi kekosongan yang terjadi akibat divergensi tersebut. Dan itu menyebar keluar dan di ujung lain masuk ke zona subduksi. Kita akan cek di halaman 86 sampai 89. 86 sampai 89. Dan ini ya, dikaitkan dengan Samudra Parit. Samudra Parit. Samudra Parit, kita akan cari kata kuncinya dulu. Oke, nggak ada. Oke, kalau bisa dikaitkan dengan Samudra Parit, eh, bisa kita pakai gambaran seperti ini. Nah, yang dimana pada punggung tengah terdapat, ini untuk sketsanya, pada punggung tengah terdapat dua lempeng teman-teman, dua lempeng berbeda, yang dimana dua lempeng ini akan saling diferensi ataupun saling menjauh, sehingga magma yang keluar dari sini akan mengisi kekosongan yang ada di area ini, akan mengisi kekosongan yang ada di area ini, sehingga terbentuklah kerak ataupun kerak baru seperti itu. Nomor 7, bagaimana penyebaran dasar laut? Bagaimana penyebaran dasar laut dan bagaimana penyebaran dasar laut memperhitungkan usia dasar laut. Oke, kita cek sini untuk soalnya lagi. Nomor 7 ya. Bagaimana penyebaran dasar laut dalam menjelaskan usia dasar laut? Oke, kita cek jawabannya di sini. Ini ada dalam 88 sampai 90. Jawabannya di sini adalah karena kerak baru ini samudra baru terbentuk di ridge yang tua tersubduksi. Tersubduksi ini maksudnya masuk ke dalam ya teman-teman. Ini menunjam ke bawah di di bawah kerak ataupun di bawah kerak lain, sehingga umur yang udah menunjam ini bertambah atau bertambah menjauh. Kita cek di halaman 88 sampai 90. 88. Oke. Usia dasar laut. Oke, ini kata kuncinya. Ini mana? Eh, ini mana? Usia dasar laut ini semakin tua akibat adanya penunjaman tersebut. Ini dan ini menunjuk palung teman-teman. Sehingga kalau disimpulkan jawabannya itu ya penyebaran dasar laut dalam memperhitungkan dasar laut itu seperti ini. Konsepnya gini, kan di antara kerak samudra kan ada pergerakan lempeng. Nah,
pergerakan lempeng tersebut, ada salah satu lempeng yang pastinya ada yang menunjam, dan yang menunjam itu adalah bisa ditentukan umurnya. Yang dimana yang menunjam ini, lempeng yang menunjam, itu umurnya lebih tua karena berada di bagian bawah. Sedangkan yang paling atas itu umur batuannya lebih muda. Nah, semisal kalau di dalam kasus divergensi, kan ini saling menyebar. Nah, penyebaran ini, yang ini itu batuannya lebih tua dibandingkan dengan kerak yang masuk keluar. Yang masuk keluar ini, nah, atau mama yang keluar untuk mengisi kerak baru. Sebentar, gimana ya? Nah, di sini, di daerah sini, dengan sini, itu usia batuannya itu lebih muda ya teman-teman, ataupun usia dasarnya lebih tua, maaf lebih tua. Sedangkan yang baru muncul di ke atas itu usia dari kerak ataupun dasar laut tersebut akan lebih muda dibandingkan lempeng dari divergensi. Nah, seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan untuk mengerjakan soal yang lain. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan lempeng dalam konsep tetonia lempeng? Kita akan cari cek di sini jawabannya. Nah, di sini ada di jawabannya itu ada di halaman 93 sampai 95. Kita akan cek lempeng. Jawabannya di halaman 93 sampai 95. Oke. Nah, di sini untuk jawabannya adalah lempeng ini adalah bagian kaku dari litosfer. Dari litosfer, litosfer itu adalah lapisan batuan bumi, ataupun bisa disebut sebagai kerak. Dan ini mengapung di atas ada astenosfer yang plastis. Astenosfer ini adalah suatu lapisan di antara kerak bumi dengan mantel bumi, yang dimana itu berada di tengah-tengah, ataupun bisa disebut sebagai lapisan mantel paling atas, yang dimana itu disebut sebagai astenosfer, yang dimana astenosfer ini itu sifatnya semi cair ya teman-teman, ataupun plastis, sehingga kerak yang di atasnya atau lempeng-lempeng di atasnya itu akan bisa bergerak, dan ini disebut sebagai konsep isostasi. Sehingga di sini lempeng ini adalah bisa disebut sebagai bagian kaku dari litosfer yang mengapung di atas astenosfer yang plastis. Oke, kita akan lanjut untuk mengerjakan soal berikutnya. Soal nomor 9. Definisikan eh, definisikan litosfer dan astenosfer. Kita akan lihat di sini untuk jawabannya. Ini ada di halaman 93 sampai 95 yang tadi, yang dimana litosfer itu adalah suatu lapisan kaku. Lapisan kaku sama ataupun lapisan batuan ya teman-teman. Ini terdiri dari kerak dan mantel atas. Kerak dan mantel atas. Mantel atas itu tadi adalah suatu eh, lapisan mantel atas. Dan sedangkan kalau astenosfer itu adalah suatu lapisan lemah, itu berada di antara mantel dengan kerak bumi. Di mana itu astenosfer ini sifatnya plastis sehingga memudahkan lempeng-lempeng untuk bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 10 alfa, asal-usul anomali magnetik laut menurut Fine and Matthews. Ini ada di halaman 88 sampai 90. Kita akan cek di sini dahulu. Oke, kata kuncinya di sini adalah anomali magnetik laut.
Nah, ini kita akan cari kata kuncinya di sini adalah find and make use. Oke, di sini jawaban soalnya adalah asal usul anomali magnetik laut menurut Fine and Matthews. Nah, di sini kalau kita perhatikan dalam halaman 89 sampai 90, di sini ada beberapa yang dimana Fine dan Matthews ini mengusulkan penjelasan untuk anomali magnetik ya teman-teman. Di mana mereka menyarankan atau mengusulkan bahwa terdapat pembukaan terus-menerus dari retakan tegangan di lembah retakan pada puncak gunung laut tengah samudera. Dan retakan ini disebut diisi oleh magma basaltik. Ini untuk apa ya? Anomali magnetik. Oh, ini bukan jawabannya. Ini harusnya jawabannya adalah menurut Ferdinand Matthews, anomali magnetik laut muncul karena adanya pembekuan magnetik dalam lava saat pembentukan kerak baru yang merekam arah kutub magnet saat itu. Di mana nanti menciptakan pola pita simetris di kedua sisi ridge ataupun eh, apa? Oke, kita akan lanjut mengerjakan soal berikutnya. Nomor 11. Mengapa pola anomali magnetik ini di laut sesuai dengan pola pembalikan magnetik yang tercatat dalam aliran lava di darat? Untuk jawabannya ada di halaman 89 sampai 90, di mana eh, ini terjadi, pola anomali magnetik di laut ini terjadi sesuai dengan pembalikan pola magnetik karena pola anomali magnetik di dasar laut ini cocok dengan rekaman pembalikan kutub di lava bagian darat. Oke, kata kuncinya adalah pola anomali magnet di dasar laut ini cocok dengan rekaman pembalikan kutub di lava darat. Nah, ini nanti bisa membuktikan kalau di kerak laut, bahwa kerak laut ini merekam bahwa memang benar adanya pembalikan medan magnet bumi. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut soal nomor 12. Oke, bagaimana pengeboran laut dalam menguji konsep pergerakan lempeng? Nah, ini adalah dalam 89, kita coba cek lagi. Kata kuncinya adalah pengeboran laut. Oke, di sini soalnya adalah bagaimana pengeboran laut dalam menguji konsep gerak lempeng. Hmm, Nah, ini jawabannya. Ini harusnya bukan di halaman 89, tapi ada di halaman 91. Oke, bagaimana? Oke. Di sini bisa diperhatikan teman-teman bahwa inti dari pengoboran laut ini menguji gerakan lempeng dengan memungkinkan kita membandingkan usia dasar laut dengan usia yang diprediksi. Karena bisa saja ada kemungkinan bahwa usia dasar laut ini berbeda, ini kalau secara pengoboran laut, bisa saja usianya ini berbeda dari usia yang diprediksi berdasarkan anomali magnetik. Nah, seperti itu. Ini juga sesuai di sini, yang dimana ini pengoboran laut menunjukkan umur batuan meningkat yang menjauh dari ridge. Ini menguatkan teori penyebaran dasar laut. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 13, bagaimana studi tentang fraktur menguji konsep tat gerak.
Soal nomor 13. Bagaimana studi zona patahan dalam menguji konsep, bukan? Oke, sebenarnya di sini lebih jelas. Nah, di sini bagaimana studi zona patahan ini telah menguji konsep pergerakan lempeng. Kita cek di sini teman-teman, kita cari eh, studi zona patahan. Oke, ini satu. Oke, zona patahan. Kan cek. Nah, tadi diminta di soal adalah eh, kita screenshot aja dulu biar lebih mudah. Oke, bagaimana studi zona patahan ya teman-teman tadi soalnya. Ini, ini jawabannya ada di halaman ini 89, berarti ini halaman 88. Di sini yang ditanya adalah bagaimana studi zona patahan telah menguji konsep pergerakan lempeng. Nah, di sini ada jawabannya teman-teman. Awalnya itu pergerakan lempeng ini hanya dianggap sebagai hipotesis yang menarik dan revolusioner. Tetapi ini juga memerlukan pengujian. Salah satunya tadi adalah studi zona patahan, di mana uji ini melibatkan anomali magnetik laut dan sistemitas zona patahan. Hasilnya apa? Dengan ini bisa meyakinkan sebagian besar geolog bahwa lempeng ini memang bergerak. Untuk menunjukkan soal nomor 14. Bagaimana lempeng dapat menjelaskan keberadaan Pulau Tengah dan lembah patahan yang terkait dengan gempa bumi, panas tinggi, dan vulkanisme basaltik. Oke, kita akan coba cari di sini dulu. Untuk kata kunci adalah punggung Laut Tengah. Oke, ini pergerakan tatuan lempeng. Kita akan cek di sini dulu untuk jenis semua lempeng. Nah, di sini ada beberapa lempeng teman-teman. Di mana dalam konsep tatuan lempeng, eh, lempeng di bumi ini tidak hanya satu tapi banyak, dan itu sedang bergerak. Di sini bisa menjelaskan keberadaan dari Pulau Tengah. Misal kalau kita perhatikan di sini di antara eh, lempeng Amerika Selatan dengan di antara lempeng Amerika Selatan dengan lempeng ini. Nah, di antara benua Amerika Selatan dengan benua Afrika. Ini mana di antara ini adanya Pulau Tengah, teman-teman. Dan Pulau Tengah ini eh, menunjukkan bahwa daerah Amerika Selatan dengan Afrika itu saling divergensi ataupun menjauh. Sehingga di sana ya itu adanya eh, pergerakan lempeng, dan itu adalah terjadi karena adanya Pulau Tengah. Nah, dan ini juga dikenal sebagai konsep penyebaran dasar laut. Kemudian untuk yang gempa bumi, untuk gempa bumi itu sendiri itu sangat berkaitan dengan proses pergerakan lempeng, di mana gempa bumi itu merupakan efek dari pergerakan lempeng tersebut. Dan ini juga sesuai dengan tentunya lempeng. Untuk halaman ini ada di halaman berapa ya? Halaman 80. Dan kemudian untuk yang aliran panas tinggi. Aliran panas tinggi. Contohnya, bisa kita untuk berdasarkan konsep tentunya lempeng. Konsep tentuan lempeng ini kan bisa merupakan konsep di mana adanya pergerakan lempeng, di mana efeknya juga menghasilkan gempa bumi, dan juga adanya vulkanisme basaltik, dan juga atau disebut sebagai letusan basal. Nah, dan ini juga akan memiliki aliran panas tinggi. Secara tidak langsung ini juga menjawab untuk semua soal jawaban ini. Ini ada di halaman 92. Ini mana?
berdasarkan konsep tetonan lempeng, ini merupakan efek dari adanya tetonan lempeng ataupun pergerakan lempeng. Efeknya adalah ada gempa bumi dangkal, ada aliran panas tinggi, serta adanya letusan basah. Dan contohnya itu ada di sini, gambar retakan Afrika di Afrika Timur. Kita cek di gambar 4.21, 4.21, 4.21. Nah, di sini. Di area sini. Di sini memunculkan adanya gempa laut dangkal dan juga adanya vulkanisme basaltik. Ini dapat dari sini. Oke, kita akan lanjut menjawab soal nomor 15. Bagaimana tetonan lempeng dapat menjelaskan keberadaan palung laut dan panas rendah, anomali, gravitasi negatif dan sebagainya. Kita akan cari di sini untuk aliran panas Nah, untuk aliran panas rendah ini berhubungan sekali dengan penyebaran gas laut, yang juga berhubungan dengan eh, penghulu laut tengah tadi. Nah, di sini konsep tentang lempeng itu bisa menjelaskan keberadaan dari aliran panas rendah, yang dimana palung laut, oke, ini secara tidak langsung menjawab keseluruhan soal. Ini ada di halaman 110, teman-teman. Nah, di sini eh, penjelasannya adalah itu lebih ke penyebaran dasar laut, di mana adanya palung laut itu, yang dimana itu sebagai hasil dari aktivitas tektonik ataupun tetonik lempeng ataupun pergerakan lempeng, yang dimana ini palung ini sebagai lokasi subduksi dasar laut, subduksi menunjuk ke bawah, dan ini menyebabkan aliran panas rendah dan anomali gravitasi yang negatif. Kalau anomali gravitasi yang negatif itu berarti ini menjauh lebih kecil daripada nilai rata-rata. Yang awalnya itu 9,8 secara teori bisa saja lebih rendah daripada itu. Kenapa bisa terjadi? Kemungkinan ini karena pada area tersebut kepadatannya bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan yang biasa, sehingga bisa menunjukkan anomali gravitasi yang negatif. Dan kemudian ada zona Benioff. Benioff ini sebagai efek dari situ, ini juga pernah saya jelaskan, yang dimana ini merupakan efek dari penyebaran asal laut, yang dimana ini berhubungan dengan tectonic lempeng, yang dimana zona Benioff dan vulkanus andesit ini disebabkan oleh adanya interaksi antar dasar laut yang tersubduksi dan batunya di atasnya. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 16, apa itu patahan transform? Patahan transform. Oke. Nah, jawabannya ada di halaman 91, teman-teman. Untuk jawabannya itu adalah ini. Zona patahan di antara dua, oke. Zona patahan yang berada yang di antara dua bagian puncak gunung yang saling bergeser itu disebut sebagai patahan transform. Nah, kemudian soal nomor 17, diskusikan mekanisme pendorong yang mungkin untuk tetonik lempeng. Mekanisme yang pendorong yang mungkin untuk tetonik lempeng. Ini harusnya berhubungan dengan asinosfer. Cek. Oke, ada di halaman 104 ini ada slide pool dengan reach post. Ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Slide pool. Ini tidak ada. Tarikan lempeng. Oke, di sini ada tarikan lempeng. Untuk mekanismenya itu ini, teman-teman, ada benua ini yang khususnya divergen.
Yang divergen itu berhubungan dengan mekanisme pendorong yang disebut sebagai tarikan lempeng ataupun slap pull. Nah, di mana ini membuat dua benua itu saling terpisah satu sama lain. Dan ini juga mungkin dibedakan oleh dorongan punggung gunung dari belakang atau isapan palung dari depan atau dari keduanya. Dan ini pergerakan mereka pun lebih lambat daripada yang terbenam. Kemudian ada yang dorongan, dorongan punggung, maaf, lagi sini ada ridge push ataupun dorongan dari ridge. Ridge push ini pull di sini. Oh, salah. Harusnya jawabannya adalah mekanisme pendorong. Oke. Jawabannya yang benar adalah untuk mekanismenya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada ridge push untuk tutup lempeng. Ini mana ini saat lempeng bergerak menjauh dari batas divergen itu yang mendingin dan kemudian menebal. Kemudian ada slap pull. Slap pull ini adalah tarikan ya, tarikan tarikan lempeng yang dimana litus dingin ini tenggelam pada sudut curam yang mantel atas dan itu seharusnya menarik bagian permukaan lempeng menjauh dari puncak gunung laut dan kemudian ke dalam mantel sambil dingin. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya transvection. Oke, transvection di mana ini merupakan mekanisme dalam tekanan lempeng pada orang untuk tekanan lempeng di mana benang divergen eh, ini lebih ke pemisahan benua ataupun divergensi. Dan ini disebab kemungkinan dipindahkan oleh dorongan punggung gunung dari belakang ataupun hisapan palung dari depan ataupun karena keduanya ini dan pergerakannya itu lebih lambat dibandingkan daripada lempeng yang terbenam. Nah, seperti itu. Untuk kemudian soal nomor 18. Jelaskan berbagai jenis batas lempeng dan fitur geologis yang terkait dengannya. Oke, oke. Di sini berbagai lempeng, teman-teman. Berbagai jenis batas lempeng. Ada konvergen ya. Batas konvergen. Oke. Sini. Untuk jenis batasan lempeng itu ada secara umum ada tiga, teman-teman. Yang pertama itu ada batas transform, yang dimana ini satu lempeng ini bergerak secara horizontal melewati lempeng lain. Ini untuk gambarannya itu bisa dilihat seperti ini. Oke. Nah, batas transform ini itu ditandai dengan gempa bumi yang fokus di zona dangkal yang sempit untuk satu patahan. Nah, untuk contohnya itu ada patahan San Andreas. Kemudian ada batas lempeng ini harusnya, lempeng konvergen. Yang dimana pada batas lempeng konvergen ini saling mendekat. Bisa terjadi yang namanya penunjaman jika dua massa jenis lempeng ini berbeda, dan bisa saja saling bertumbukan jika massa jenisnya sama. Nah, kemudian ada batas, satu lagi harusnya ada batas divergen. Batas divergen.
Oke, eh, untuk batas divergen, ini kata kuncinya adalah lempeng ini saling menjauh satu sama lain. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut mengerjakan soal seterusnya. Oke, kita akan jawab soal ini. Oke, soal yang nomor 19. Apa itu pelumas mantal ya? Terus yang kita cek, ya, pelumas mantal. Oke, apa arti geologis dari pelumas mantal? Oke, kalau di sini, kalau kita cek jawabannya, secara definisi ini didefinisikan oleh Morgan, di mana konveksi ini terjadi dalam bentuk pelumas mantal yang dimana itu kolom sempit, itu merupakan kolom sempit batuan mantel atas yang naik melalui mantel. Ini konsepnya mirip dengan asap yang naik dari cerobong asap. Kolom sempit batuan mantel panas yang naik melalui mantel. Ini mirip dengan asap yang naik dari cerobong asap. Ini dapat dicek di gambar 4.31. Nah, seperti ini. Ini seakan-akan ini dianggaplah ini sebagai cerobong asap. Dan di mana titik panasnya ini, mantel panas, batuan mantel panasnya akan keluar. Seperti itu. Jadi konsep ini mirip dengan asap yang naik dari cerobong asap. Kita lanjut untuk soal nomor 20. Benua super selatan disebut sebagai, kita cek di sini, Laurasia. Tentunya untuk panggilnya bukan jawabannya teman-teman. Super benua utara. Berarti jawabannya kalau itu Laurasia, berarti kalau Gondwana, beda ya. Gondwana lain. Itu adalah, ini ada di dalam 81 sampai 82. Gondwana adalah benua super selatan. Yang ini benua lain adalah benua super selatan. Berarti jawabannya yang A. Kemudian kita jawab nomor 21. Pergerakan lempeng laut di bawah benua ataupun busur laut disebut sebagai, kita cek instruksi. Pergerakan lempeng laut di bawah benua ataupun busur laut. Oke, ini jawabannya ada di halaman 86. Jawabannya adalah pergerakan dasar laut di bawah benua ataupun busur laut disebut sebagai subduksi. Berarti jawabannya yang C. Kemudian nomor 22, soalnya adalah dalam penampang melintang, lempeng-lempeng tersebut merupakan bagian dari cangkang luar yang kaku dari bumi yang disebut sebagai. Nah, penampang melintang, ini harusnya jawabannya itu ada litosfer. Kita akan cek apakah itu benar atau enggak. Nah, di sini halaman 80 teman-teman. Kata kuncinya adalah lempeng litosfer besar. Ini sesuai di gambar ini ya. Nah, ini membentuk cangkang luar bumi. Cangkang luar bumi itu cangkang kaku, berarti itu sebagai litosfer. Jawabannya A. Nah, kemudian nomor 23. Hipotesis Fine Matthews menjelaskan asal-usul. Nah, ini jawabannya itu adalah anomali magnetik dasar laut, teman-teman. Harusnya anomali magnetik laut. Nah, ini sesuai yang dengan ini tadi. Anomali magnetik laut. Oh, bukan ya. Jadi kita cek untuk yang opsi lain. Kita cek yang bagian pergeseran kutub. Pergeseran kutub. Pergeseran kutub.
Fine and Matthews. Oke, jawabannya adalah pola anomali magnetik di laut. Ini ada di halaman 89. Berarti jawabannya yang B. Oke, kemudian ada garis peta San Andreas di California adalah. Oke, petahan San Andreas. San Andreas. Oke, pas ya? Oke. Selain punggungan, oke. Patahan transform dengan sejarah yang kompleks. Pada gambar 4.23. Patahan. Oke, jawabannya itu adalah patahan transform, teman-teman. Ini ada di halaman 97, yang dimana patahan San Andreas itu adalah patahan transform. Itu jawabannya yang C. Kemudian nomor 25, apa yang paling Anda harapkan untuk ditemukan di konvergensi samudra-samudra? Yang paling diharapkan untuk ditemukan di konvergensi samudra-samudra. Konvergensi samudra-samudra. Hmm, Kalau punggung laut tengah itu enggak ya teman-teman. Karena kata kuncinya tadi ada konvergensi, artinya saling mendekat. Punggung laut tengah itu kan saling menjauh, jadi kemungkinan besar itu bukan jawabannya. Tapi yang kemungkinan terjadi adalah adanya busur pulau ataupun island arc. Yang mana island arc ini yang memang terjadi, island arc ataupun busur laut memang terjadi karena konvergensi tadi. Misal, yang konvergensi samudra-samudra. Ini misal massa jenisnya sama teman-teman. Sehingga kalau dia saling menabrak, ini akan membentuk keluar keluar di ke atas permukaan laut sehingga membentuk yang namanya busur pulau. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya itu adalah bagian B, busur pulau. Oke, kita akan cek di sini. Busur pulau. Oke. Oh ya, ini kata kuncinya tadi. Pergerakan sama di bawah busur pulau subduksi. Subduksi ini adalah berhubungan dengan konvergensi konvergensi teman-teman. Berarti jawabannya itu bagian B, busur pulau. Ini ada di halaman 46. Oke, kalau begitu kita akan coba mengerjakan soal yang lain. Oh, masih ada ya? Masih belum selesai. Ini ada soal nomor 26. Apa yang paling Anda harapkan untuk ditemukan di konvergensi samudra benua? Hmm, kita akan coba, ini nggak mungkin bunga laut tengah, busur pulau juga tidak mungkin. Kemungkinannya itu adalah busur magmatik. Busur magmatik. Magmatik. Ini harusnya continental arc. Oke, jawabannya adalah ini. Bagian A, busur magmatik. Di mana magma terbentuk akibat konvergensi samudra benua ini adalah membentuk busur magmatik. Ini ada di halaman 99. Lalu nomor 27, apa yang paling Anda lakukan untuk ditemukan di konvergensi benua-benua? Busur magmatik eh, sepertinya. Oke, kita kunci dulu. Zona sutur, busur pulau tidak mungkin. Oke, kita coba dengan zona sutur. Zona sutur. Oke, zona sutur ini, oke, kedua benua menyatu. Kedua benua menyatu. Artinya itu konvergensinya itu benua sama benua. Nah, itu adalah yang terbentuk, ya ini benua-benua bertabrakan. Ini efeknya adalah zona sutur yang miring yang menandai lokasi solusi yang lama. Berarti jawabannya adalah yang B, zona sutur. Lalu nomor 28, batas benua pasif terbentuk di batas benua pasif terbentuk di benua pasif. Benua pasif ini bisa dikatakan pergerakan lempengnya ataupun aktivitas tektoninya bisa dikatakan tidak ada ya teman-teman. Berarti kalau kita cek di sini batas lempeng divergen, kita akan cek yang batas benua pasif. Kemungkinan besar itu itu adalah ini ya, batas divergen.
Kalau konvergen tidak mungkin. Hmm, hmm. Oke, kalau kita, oke, kemungkinan nih jawabannya adalah, jadi di sini yang ini nomor eh, berapa ya? Nomor 28. Nomor 28. Oke, ini harusnya bagaimana ya teman-teman? Batas lempeng divergen. Itu untuk batas benda pasif itu terbentuk di batas lempeng divergen. Karena dia itu tidak saling mendekat, tapi saling menjauh. Dan ingat, pergerakannya itu tadi dikatakan lebih lambat, sehingga bisa dikatakan hampir tidak ada aktivitas tektonik. Nah, seperti itu. Lalu nomor 29, Pulau-Pulau Hawaii diyakini merupakan hasil dari apa? Pulau Hawaii. Oke, di sini ada aktif sebagian besar. Oke, jawabannya diyakini merupakan hasil dari vulkanisme Penguak Tengah. Kita cek di sini. Oke, kemungkinannya jawabannya ini. Bagaimana ini eh Pulau Hawaii itu diyakini terjadi oke, terjadi karena ini adanya pembentukan punggung laut tengah atau punggung laut seismik. Berarti jawabannya adalah bagian B, vulkanisme punggung laut tengah. Kemudian ada nomor 30 bahan tambang logam yang terbentuk di atas lempeng, di batas lempeng terpisah adalah ini mulai apa? Oke, bahan tambang logam. Kita coba cek satu-satu ini hidrotermal dulu, hidrotermal. Ini ya, hidrotermal. Oh, berarti ya. Bahan tambang logam ini terbentuk di batas lempeng terpisah ini proses hidrotermal ya teman-teman. Hidrotermal. Oke, di sini bisa dilihat provinsi juga seperti Houston dan Hawaii. Oke, ini kan sumber dan larutan hidrotermal. Berarti kemungkinan jawabannya adalah yang A. Ini melalui proses hidrotermal. Oke, kita akan oke demikian dari saya. Jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.